Anies ini kan produk haram yang nggak bisa diterima oleh komunitas PDIP. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu enggak. Ini sejarah enggak. Tidak sepenuhnya benar, karena benar. Tapi faktanya itu kan tadi sudah disampaikan sama tunggu dulu. Kembali di Rakyat Bersuara, kalau tadi katakan oleh Bung Noel, Pak Jokowi nggak ada, itu hil mustahil kalau Pak Jokowi cawe-cawe di pilkada. Itu nggak mungkin, betul ya Bung Noel ya? Jadi pilkada itu urusan partai politik, kalau ditanya Pak Jokowi ya nggak tahu. Ya itu emang domainnya partai politik, karena partai politik peserta dalam proses pilkada. Mana ada presiden, dalam undang-undang pemilu mana ada presiden sebagai peserta, yang ada partai politik. Dan presiden nggak bisa ngapa-ngapain. Lah nggak mungkin, apalagi dengan waktu yang cuman sisa 1 bulan 2 bulan ini. Menuju 20 Oktober. Ngapain lagi sih? Gitu, makanya saya anggap tujuan-tujuan yang keji ini sudah dihentikan lah. Tudingan keji ya namanya. Tudingan keji. Termasuk PDIP misalnya Ono Surono mengatakan bahwa ini Mulyono and the gang. Partai menyampaikan tuduhan-tuduhan yang basisnya hoax tanpa data ini kan tidak baik. Gitu kan, kita mau ke depannya ya sudah lah, bangsa ini saling rangkul, saling guyup, nggak usah lagi saling ofensif, nyerang sana nyerang sini, tidak berbasis data. Ya dulu kawan saya juga teriak-teriak soal Samsul dulu, ya kan? Siapa tuh? Ya teman saya nggak mau sebutin namanya. Maksudnya apa? Yang maksudnya ya sekarang, Samsul maksudnya kan Mas Gibran waktu itu kan? Iya Mas Gibran kan. Maksudnya Mereka teman saya tuh yang kurang ajar tuh. Ingat kan? Sinton. Oh Mas Sinton, oke. Nah dia tuh yang teriak-teriak begitu. Lantas hari ini ada Ono Surono lagi kan, makin aduh saya bilang kacau. Ini partai kader loh, partai besar. Sebetulnya tidak basisnya hoax, tapi basisnya gagasan. Maksudnya nah, PDIP? Iya kan dari PDIP. Tapi saya tidak mau ini menyerang PDIP. Tapi saya ingin mengkritik kader yang tidak sepatutnya menyampaikan sesuatu di depan umum tidak berbasis ideologis, gitu loh. Bahkan katakan nggak sepatutnya PDIP menyampaikan hoax, karena katakan itu. Iya, gitu, walaupun dia tidak langsung menyerang Jokowi, dia pakai kata-kata Mulyono. Anda yakin itu yang apa disampaikan oleh PDIP adalah berita yang salah dan itu hoax? Hoax, sangat hoax. Sangat hoax. Saya berani disumpah, mau bahala Om Ges, dengan keyakinan saya tadi, gitu. Bahwa itu adalah hoax. Hoax, 100%. Bahwa Mulyono itu kan nama kecil Pak Jokowi. Iya. Yang berada di balik kegagalan PDIP mengusung Anies Baswedan, iya, kegagalan Anies Baswedan dan lain sebagainya. Itu sangat hoax menurut Emmanuel Ebenezer. Ya bukan hoax lagi, emang nggak ada datanya kok. Oke. Gitu. Bung Jiko ada mau membantah atau mengiyakan? Bahkan gini, kita harus melihat, tunggu lu udah ngomong depannya. Sabar. Ya silakan Bung Jiko. Ini jadi kalau kita bicara soal ini, kita kan nggak bisa juga fokus hanya bicara soal pilkada kali ini. Kita harus bicara soal pilpres. Kita harus bicara sepanjang tahun bagaimana banyak hal yang terjadi yang memang disinyalir ada cawe-cawe presiden di situ yang dilakukan di luar atau ekstra undang-undang ya. Tadi kan apa yang disampaikan oleh Noel itu idealnya memang begitu. Idealnya seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu. Seharusnya semua dilakukan sesuai undang-undang, dilakukan sesuai aturan. Guyup rukun. Iya. Tadi ketika Bang Geis menyampaikan terkait soal penyanderaan beberapa partai politik misalnya ya, terkait dengan Nasdem, dengan PKS, saya ngintip ke sahabat saya di Wakil Sekjen PKS tadi, agak ngangguk-ngangguk juga gitu. Jadi pada prinsipnya gini, ini maksudnya gimana nih? Umum, sudah rahasia umum. Ini sorry Noel ya, ini jangan berbicara di mana masyarakat itu nonton terus ngenyek gitu. Ini orang ngoceh apa sih gitu loh. Ngeliat lo tadi yang nonton nih anak-anak muda begitu. Kalau nggak begitu mereka kemarin nggak turun ke jalan. Ya kalau nggak begitu mereka koalisi masyarakat sipil juga tidak mengkritisi Presiden Jokowi begitu keras. Which is itu harus dihargai. Kritik-kritik itu jangan semua kritik yang keras, kritik yang memang sebenarnya ingin memperbaiki keadaan bangsa kita, meluruskan kembali demokrasi supaya demokrasi kita menjadi sehat, dianggap hoax. Jangan semuanya dianggap hoax dan tidak harus juga semuanya harus bisa dibuktikan secara hukum. Karena memang kita tahu operasi-operasi ini dilakukan oleh orang-orang yang memang melakukannya supaya tidak bisa dibuktikan kan gitu ya. Ini artinya ini kan
high politics, ada kekuasaan yang memang memegang begitu banyak kekuasaan. Jadi kalau dicari buktinya memegang kekuasaan terhadap intelijen, terhadap aparatur negara. Dan ini beberapa kali Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan bahwa saya tahu isinya partai, saya akan pegang orang intelijen, ya kan. Saya akan apa istilahnya, bukan gebuk ya. Kalau gebuk kan zaman Soeharto ya, terlalu kasar. Dia bilang apalah gitu waktu itu. Saya kerjain lah gitu, kasarnya gitu ya. Ada masukan-masukan dari kejaksaan dan lain-lain. Ini artinya dalam berbagai kesempatan, entah keceplosan atau entah nadanya mengancam, Presiden juga sering menyampaikan. Dan kita nggak bisa juga bilang, oh berarti yang ini, detail yang ini dia melakukan ini. Enggak. Tapi karena dia pernah menyampaikan itu juga, kecurigaan itu pantas. Ya, nah tapi kita mau bicara soal terkait dengan pencalonan Anies Baswedan ya. Tadi nggak hoax itu tudingannya seriusnya. PDIP menyampaikan soal hoax apa enggak, yang menyampaikan kan Ono yang lebih tahu mungkin. Saya tidak terlibat dalam soal pencalonan Mas Anies. Ya proses itu saya tidak terlibat secara langsung. Tapi Anda meyakini apa yang disampaikan benar? Nah, seperti saya sampaikan, kecurigaan itu wajar. Ada kecurigaan seperti itu karena tadi ada cerita-cerita yang saya sampaikan tadi. Ya, itu satu. Kalau kita bicara soal pencalonan Mas Anies ya, kami dari PDI Perjuangan khususnya saya juga ingin menjelaskan bahwa jangan sampai juga ada pikiran bahwa PDI Perjuangan meninggalkan Anies Baswedan. Satu hal. Sampai hari ini tidak ada itu. Tunggu dulu. Karena apa? Karena kita memang tidak pernah bersama Pak Anies. Oke. Kita bukan pernah menjadi pendukung beliau. Kita bukan orang yang mendukung beliau di Pilgub, bukan mendukung beliau di Pilpres, bukan kemudian di proses Pilgub melakukan deklarasi mendukung seperti PKS, sempat dipanggil kan ke DPP maupun PKB. waktu Iya kan? deklarasi. Tunggu dulu. Tapi kan gini. Kegagalan Mas Anies di akhir ketika tinggal partainya PDI Perjuangan sudah bisa diduga oleh orang-orang sebelumnya. Satu, mungkin terkait dengan memang historinya bahwa kita belum pernah bersama ya Bang Yes ya. Ini kita ngomong apa adanya aja. Yang kedua, mungkin terkait ideologi, terkait juga pasar siapa saja pendukungnya Pak Anies yang mungkin berbeda dengan basis pendukung dari PDI Perjuangan. Ini jujur aja, that's what happened. Jadi kalau dibilang ada yang ninggalin, ya mohon maaf Bang ya, yang ninggalin ya PKS, Nasdem, dan PKB gitu. PKS nggak ninggalin? Ninggalin gak ninggalin? Ya apapun itulah, ya, apapun itu. Jadi memang pada akhirnya PDI Perjuangan menjadi pilihan terakhir karena memang tinggal satu-satunya partai. Tapi bukan berarti juga kami tidak berusaha untuk bagaimana caranya, apakah mungkin kita mendukung Pak Anies Baswedan. Namun dalam perjalanannya tadi ya mungkin ada cawe-cawe dari kekuasaan yang disampaikan Kang Ono, mungkin ada benarnya. Tapi kalau mau dikonfirmasi ulang lebih baik dengan yang bersangkutan. Tetapi tadi kecurigaan itu berdasar karena apa? Banyak hal yang pernah Presiden juga sampaikan bahwa dia juga bisa menggerakkan aparat-aparat untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya kan dalam berbagai kesempatan dia sendiri yang menyampaikan. Itu satu. Nah yang kedua belum selesai bos. Nanti lo boleh panjang habis ini. Nah, pada akhirnya ya kalau kita bicara soal tadi apakah ada partai yang tidak tersandra kekuasaan? Ya. Itu kan sebuah pertanyaan ya. Memang ada partai yang tidak tersandra kekuasaan. Kita nggak bisa juga mengatakan bahwa itu dia menunjuk ke semua partai bahwa itu tersandra kekuasaan. Tapi pada prinsipnya gini. Mungkin tidak tersandra kekuasaan, ada mungkin yang tersandra dengan kasus, kita harus jujur bahwa itu kenyataan. Partai ya kan? Tersandra kasus itu kenyataan politiknya begitu ya. Yang kedua, mungkin tersandra dengan keinginan untuk berkuasa, itu bisa juga. Artinya apa? Dalam keinginan untuk berkuasa ada negosiasi-negosiasi yang harus misalnya takut kehilangan ketua DPR dari undang-undang MD3. Saya tidak mengatakan itu. Nggak, saya mau nanya makanya. Saya tidak mengatakan itu dan saya nggak tahu persis apakah ada ancaman-ancaman seperti itu ya. Yang saya rasa secara fatsun politik seharusnya nggak ada gerakan-gerakan ke arah sana. Tidak ada. Ya kan? Oke, apalagi ini untuk konfirmasi sekalian partai politik lain. Karena kan ada kita PDIP harus juga menghargai keputusan konsensus yang sudah diputuskan sebelumnya. Ada beberapa faksi. Menghargai juga keinginan masyarakat dan masyarakat paham bahwa siapa yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi ketua DPR. Saya mau nanya, karena ini perlu dijelaskan juga. Ada beberapa faksi kenapa kemudian PDIP gagal mengusung Anies Baswedan. Yang pertama tadi betul karena ideologis. Yang kedua ada juga yang kemudian takut kasusnya dibuka. Faksi kedua ya. Faksi ketiga karena takut kalau nanti undang-undang MD3 dicawe-cawe, PDIP yang juara satu pemilu legislatif kemarin tidak jadi ketua DPR karena undang-undang MD3-nya diubah. Itu bisa jadi variabel-variabel yang dimungkinkan untuk bisa menjadi efek dengan apa. Jadi tidak dibantah nih ya? Bisa saja. Saya tidak bisa mengatakan tidak, bisa saja ya kan. Tapi kan hitungan-hitungan itu panjang. Kalau dalam politik itu banyak sekali perhitungan-perhitungan. Ya, tapi kalau kita bicara soal pencalonan,
kita selalu mengutamakan bagaimana kader untuk maju. Ini juga yang harus dibicarakan, ya kan? Jadi jangan juga punya kecurigaan yang berlebih terhadap PDI Perjuangan, karena putusan MK ini membuat senang kita pengurus, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang sudah track recordnya jelas terbukti dalam beberapa pilkada, dalam beberapa pemilu sebelum ini selalu mengutamakan kader, bahkan kader-kader yang surveinya rendah seperti Ganjar Pranowo ketika memenangkan pilkada di Jawa Tengah, surveinya itu di awal 8%. Periode pertama ya? Periode pertama, ya kan? Kang TB Hasanuddin yang surveinya sangat rendah, walaupun akhirnya kalah gitu. Tapi kan buat Ibu dan buat kami di PDI Perjuangan sebagai partai kader, begitu juga mungkin PKS ya. Artinya apa? Kita ini udah mempersiapkan kader sekian lama untuk bisa duduk di jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, baik itu yang dipilih ataupun yang ditunjuk, ya kan? Artinya ini antriannya aja di internal udah panjang, Bos. Jadi nggak masalah kalau kadang-kadang tadi, kalaupun kita mencoba mengusung Pak Anies gitu. Tapi kembali lagi, antrian di internal itu pun udah panjang. Baik. Jadi bagaimana caranya, ya akhirnya kita ketemu rumusnya, ya lebih baik mengusung kader. Oke. Gitu. Tadi sebetulnya apa yang disampaikan Jangan menyampaikan Bung apa yang Ciko, gampang dikenyek gitu kan. Ya, tadi apa yang disampaikan Ciko sebenarnya sudah terkonfirmasi soal terkait Anies. Pertama, PDIP secara ideologi tidak ketemu. Kedua, dia bukan kader. Ketiga, PDIP tidak pernah bersama dengan. Keempat, ada kemungkinan cawe-cawe. Yang keempat tidak. Yang keempat tidak. Nah, artinya Udah ditambahin tuh. sudah terkonfirmasi bahwa terkait yang namanya Mulyono itu tidak ada. Kan sudah dijawab langsung sama Ciko. Nah, itu memang ada persoalan-persoalan irisan ideologis secara historis. Kenapa PDIP tidak mengambil keputusan itu? Jangan lagi dikambing hitamkan Pak Jokowi dong. Gitu loh. Sedikit-sedikit Pak Jokowi, sedikit Pak Jokowi. Jangan-jangan nanti Ciko sakit perut, Pak Jokowi lagi disalahin. Karena sebenarnya nggak sedikit-sedikit, Gitu. Pak Jokowinya banyak. Kemana gitu loh. Ini kan semua diuntungkan dengan keputusan MK. Saya ini kan pendukung Anies juga. Gitu. Mas Ges pendukung Anies, PKS pendukung Anies. Nah, sebetulnya PDIP yang kemarin sudah sedikit, saya lihat sudah cukup bagus ya, sudah mulai berani. Anies ini kan produk haram yang nggak bisa diterima oleh komunitas PDIP. Nah, itu nggak bisa. Justru Nah, itu enggak. Ini sejarah enggak. Tidak sepenuhnya benar, karena benar. Tapi faktanya itu kan tadi sudah disampaikan sama Anies produk. Karena nggak mungkin bisa diterima oleh PDIP. Nggak mungkin. Juga disampaikan oleh Tadi Bang. udah disampaikan secara ideologis nggak ketemu. Sesuatu dalam proporsinya. Secara ideologis nggak ketemu. Satu dulu. Gitu. Saya Itu sudah bilang, terjawab. saya katakan bahwa satu, ya. Ada hitungan-hitungan ideologis. Saya tidak mengatakan tidak ketemu secara ideologis. Kalau kita melihat seorang pribadi, Tadi sudah disampaikan oleh ya kan Bung kita Ciko. bicara Secara ideologi nggak basis ketemu. pendukung. Dia Basis bukan pendukung. kader. Gini ya, Kemudian kita nggak pernah ngedukung bicarakan dia. ada basis pendukung. Kan itu kalau artinya udah dibilang benar bahwa dong. Pak Anies, Nggak ada adakah terkaitnya dengan suara-suara dari Jokowi. bawah harus bawa PDI Perjuangan untuk mengusung Pak Anies? Ada. Tadi ada buktinya, itu ada hitam atas putihnya bahwa DPD betul PDIP Jakarta, PDI Perjuangan Jakarta ingin salah satunya mengusung nama Pak Anies. Jadi ada beberapa Tapi mayoritas kan belum tentu. bahkan 5 nama, ya kan, disimulasi ada yang sebagai cagup, ada yang sebagai cawagup. Nah, salah satu nama ada nama Pak Anies Baswedan. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, ya. Tetapi setelah kita kembali lagi cermati, dalami, dan kemudian hal-hal yang terkait eksternal juga kemungkinan ada yang seperti disampaikan Kang Ono, di mana saya nggak mengetahui secara persis, tapi patut dicurigai itu tentunya ada Jawab sesuatu secara yang jujur. terjadi. PDI benar-benar menginginkan Anies atau tidak? Sumpah nih, kita sumpah mau di sini. PDI Perjuangan itu bukan partai sumpah-sumpahan. Jadi pada prinsipnya gini, Nggak, ikutin Bung Gis. kita mempertimbangkan dan memang ada proses-proses yang sudah dilalui Oke, oleh Pak Anies, baik. dan Bang Gis itu tahu Ya lah intinya bahwa proses-proses itu. tidak ada lah. Pak Erick kemudian kesimpulannya tidak Artinya jadi bukan musuh. Presiden Jokowi. Jokowi tidak intervensi persoalan itu. Itu persoalan internalnya PDIP. Lo pasti satu hal, Ah, ya tuh, pasti artinya pada tidak, kan? akhirnya pada akhirnya pasti keputusan itu adalah keputusan partai dan keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, dan itu. ada satu hal lagi, kalaupun memang ada cawe-cawe itu dan memang ada sebenarnya, saya nggak bisa Berapa sampaikan persen? di sini. Berapa persen bisa Memang ada mempengaruhi cawe-cawe dari kepala Bu Mega. Nggak ada, Bu Mega nggak ini ada orang kepentingan, prinsipil. nggak ada Bu Mega ini ininya, orang prinsipil. obligasi gue untuk menjawab pertanyaan lu tuh nggak ada. Memang ada Bukan cawe, pertanyaan Aiman. memang ada cawe-cawe Kan tadi dijawab katakan. dong, fair Nggak juga dong. penting pertanyaan lo. Penting. Bentar, Ini bentar. pertanggungjawaban Nggak publik. ada. Bentar, Ini pertanggungjawaban publik kok. Nggak, saya Ini tanya. dijawab kok, nggak bisa kok. Nggak, Ini nggak, pertanggungjawaban Memang ada cawe-cawe Anda katakan bisa tadi. dong.
Bang Aiman. Kalaupun ada cawe-cawe itu, ya ini satu ya. Saya nggak bilang nggak ada dari awal. Ini jangan diulang-ulang lagi. Bahwa ada cawe-cawe betul. Berapa persen itu saya nggak tahu persisnya berapa persen. Ya, tapi kan tadi pertimbangannya banyak. Bukan hanya soal cawe-cawe. Tapi saya bisa pastikan keputusan akhir tidak mungkin efeknya adalah dari cawe-cawe. Karena kita tahu bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya kan gitu. Bahwa cawe-cawe itu ada, iya. Tapi keputusan akhir ada di Bu Mega. Betul. Gitu kan? Enggak. Jadi gini, kalau cawe-cawe itu saya boleh bantah bahwa 1000% enggak ada. Cawe-cawe Pak Jokowi maksudnya? Pak Mulyono ya, Pak Jokowi ya. Karena begini, pernyataan Orno Surono itu, yang ora ona buktine itu, sudah dibantah oleh juru bicara Anies namanya Sarwan Hamid atau siapa ya, Bung Geis. Intinya bahwa ada dua hal. Yang pertama, bahwa Pak Anies tidak ada aspirasi dari masyarakat Jawa Barat nih, kasus Jawa Barat ya, untuk Pak Anies nyagup. Intinya sama sekali tidak menyebutkan nama Pak Jokowi ataupun Dan yang Mulyono kedua, tidak ada aspirasi dari partai untuk meminang Pak Anies di yang Jawa Barat. Oke, jadi kita selesai dulu di situ karena ini udah fix dari jubirnya Pak Anies. Ya, saya nggak tahu apa resmi atau enggak, nanti Bung Geis juga bisa konfirmasi. Terus saya hanya mau memberikan sedikit pencerahan Bung Geis bahwa ada partai yang tersandra, ya Bung Geis cerita tadi contohlah Nasdem lah ya kan. Kalau saya melihat bahwa Pak Anies akhirnya bisa nyapres kemarin, begitupun Pak Ganjar, walaupun Pak Ganjar juga kan ada indikasi ya kasus yang hukum lah ya kan. Tapi kalau kita melihat bahwa kader Nasdem 2 orang itu, Menteri Pertanian dan juga Menteri Kominfo itu secara terang benderang dan sudah dibuktikan di pengadilan mereka melakukan korupsi. Yang satu Kominfo itu 8, sekian triliun. Joni Plate. Joni Plate, ya kan. Terus yang Kementan itu penyalahgunaan operasional kementerian itu kalau nggak salah 43 miliar. Syahrul Yassin Limpo. Dan itu sudah dibuktikan, Bung Geis. Jadi janganlah masyarakat ini kita bodohin gitu loh dengan framing yang Bung Geis bikin atau opini. Toh ini kenyataan hukum itu sudah terjadi gitu loh. Ada bukti-bukti yang secara nyata dan transparan, masyarakat kita juga bisa lihat kok. Pengadilan itu kan disiarkan secara langsung gitu loh. Ya, hanya mengenai Pak Anies apakah benar dijegal atau tidak, itu kan hanya framing juga. Itu kan hanya sumir ya, kita nggak bisa buktikan gitu loh. Buktikan bahwa memang ada ataukah memang tidak ada. Ya, jadi kembali lagi, saya sebagai anak bangsa ya kan berkewajiban untuk meluruskan itu, dan marilah kita song-song pilkada kali ini jangan lagi ada isu-isu hoax atau bohong. Mari kita pilih atau pemimpin yang akan maju nanti ini yang menyajikan gagasan serta visi misi yang baik untuk bangsa kita. Intinya itu. Baik. Siap. Oke. Kita dengan logika ya, sederhana saja. Ketika Kang Ridwan Kamil digadang-gadang untuk ke Jakarta, saya katakan bahwa operasi jahat terhadap Anies berarti sudah selesai. Karena public call Ridwan Kamil adanya di Jabar, bukan di Jakarta. Dan kita juga sudah dengar apa yang diinginkan Ridwan Kamil kalau dia maju ke Jakarta, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, dia katakan bahwa tidak ada penjagalan. Memanggil Anies ke KPK dalam kasus yang dibuat-buat itu apa kalau bukan penjagalan? Itu fakta. Anies dipanggil ke KPK. Dan kasusnya tidak ada. Kedua, Caimin itu udah 12 tahun yang lalu dipanggil lagi soal kasus Kardus Durian. Itu setelah Caimin dideklarasikan menjadi cawapresnya Anies. Itu juga fakta. Jadi jangan menghilangkan sesuatu yang ada karena ingin membuat seolah-olah ini baik-baik saja. Enggak, ini kita tidak baik-baik saja. Bahkan kepada Noel, saya kira kekritisan Anda ketika belum sidang MK ya, Anda rela 12 partai melawan calon independen yang tidak lolos verifikasi lalu diverifikasi lolos. Anda rela dengan 2 calon jadinya. Kan pada saat sebelum putusan MK, PDIP juga nggak bisa maju secara demokratis.
Bisa Anda terima itu? Apakah 12 partai bergabung itu bukan operasi jahat secara demokrasi? Apakah itu tidak membegal aspirasi kita? Jadi kalau Anda katakan bahwa itu nggak ada masalah, baik-baik saja, itu fakta. Kemudian berubah karena ada putusan MK. Tanpa putusan MK selesai, kita udah semua. Nggak jalan aspirasi kita, dibegal. Bahkan setelah putusan MK pun masih mau dirubah dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Yang Menteri Kemenkumhamnya dipanggil Presiden baginya. Itu juga terdengar oleh kita semua. Lalu Anda semua, kita ini mau dianggap bodoh, nggak ngerti apa-apa tentang permainan di atas. Nggak begitu, Bung. Semua orang juga paham apa yang terjadi. Walaupun tidak bisa dengan bukti hitam di atas putih, nggak mungkin hal-hal kayak gini. Tetapi kan kita bisa membaca apa yang dibalik berita, kan itu. Silakan. Nanti selepas jeda saya berikan kesempatan termasuk Bung Rocky. Saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.